Hai guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Kita mungkin pernah mendengar perkataan dari Itachi yang mengatakan bahwa semua jutsu pasti memiliki kelemahan. Dan itu sepertinya benar. Setiap suatu hal punya kelemahannya tersendiri, termasuk kelemahan jutsu hebat di serial anime dan manga Naruto. Menurut Itachi Uchiha, setiap jutsu itu punya kelemahan, termasuk jutsu yang paling terhebat dan berbahaya sekalipun. Kali ini kita akan membahas kelemahan dari jutsu-jutsu hebat di serial Naruto. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk berkunjung ke website kami di www.ndwlovers.com. Ada banyak hal seru di sana seputar dunia manga dan anime. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Gudodama atau Truth Seeker Ball adalah jutsu kuat yang menggabungkan 5 elemen dasar ditambah elemen yin dan yang. Bola hitam ini sejauh ini hanya pernah digunakan oleh Ashura, Hagoromo, Hamura, Obito, Madara, Naruto, dan terakhir oleh Toneri Otsutsuki. Kekuatan dari bola ini luar biasa besar. Dengan Gudodama, para penggunanya bisa membentuk berbagai senjata dari bola hitam ini. Selain itu, bola hitam ini juga bisa digunakan untuk menyerang secara langsung dan merubah targetnya menjadi debu. Kelemahan dari Gudodama dikatakan bahwa kelemahannya adalah Senjutsu atau Sage Mode. Seseorang dengan kemampuan Sage Mode bisa melawan dari Gudodama ini. Karena hal ini, ketika menolong Gurugai, Naruto bisa menendang jauh bola Gudodama karena Naruto menggunakan Senjutsu atau Sage Mode. Chibaku Tensei adalah teknik milik Rikudo Senin, di mana dia bisa menciptakan sebuah bola hitam dan nantinya bola hitam itu menjadi pusat gravitasi lalu menarik objek apapun untuk menempel dengannya. Manusia bisa terjebak di dalam sini dan tentu saja tarikannya sangat kuat, sehingga jika sudah terjebak maka sulit untuk bisa keluar, terlebih jika penggunanya tidak terlalu kuat. Cara mengetahui kelemahan jutsu hebat ini sebenarnya cukup mudah, dan Itachi, Naruto, serta Killer Bee sudah menunjukkannya. Jika diserang secara bersamaan dengan sangat kuat, dengan menggunakan jutsu jarak jauh ke pusat gravitasinya, maka teknik ini bisa hancur dan dibatalkan. Saat itu, Naruto menggunakan Rasen Shuriken, Killer Bee menggunakan Gudodama, dan Itachi menggunakan Yasaka no Magatama. Ketiga senjata itu dilemparkan ke pusat gravitasi, dan akhirnya bisa menghancurkan Chibaku Tensei yang telah dibuat sebelumnya. Jutsu yang diciptakan oleh Tobirama ini bisa dikatakan sebagai salah satu jutsu terhebat yang pernah ada. Jutsu ini tidak bisa dibatalkan jika hanya membunuh penggunanya saja. Itachi sudah membuktikan kepada Kabuto bahwa teknik ini punya kelemahan, dan ternyata tidak hanya satu kelemahannya. Ada beberapa cara mengalahkan pengguna Edo Tensei. Pertama, adalah jika lawannya mengetahui segel dari Edo Tensei, maka entah dengan cara apa, dia harus membuat pengguna Edo Tensei merapalkan segel tangan itu. Paling mungkin menggunakan genjutsu. Berikutnya bisa terjadi jika jiwa yang dibangkitkan dengan Edo Tensei itu mengalami suatu hal emosional yang membuat tenang jiwanya, maka dia bisa pulang kembali ke alamnya. Ada lagi satu cara, yaitu melepaskan ikatan Edo Tensei. Jika jiwa yang dibangkitkan kembali itu mengetahui segel tangan dari Edo Tensei, maka dia bisa lepas dari ikatan pengguna jutsu ini. Shikifujin juga bisa digunakan untuk mengeluarkan jiwa yang dibangkitkan itu, meskipun begitu harganya yang harus dibayar cukup besar, yaitu bisa nyawa dari penggunanya. Seperti ketika Hokage ketiga melepaskan Hokage kedua dan Hokage ke-1 dari Edo Tensei Orochimaru, tapi bayarannya adalah nyawa dari Hokage ketiga itu. Jinton adalah satu-satunya Kekkei Tota, atau teknik yang menggabungkan 3 elemen alam di Naruto, yaitu gabungan elemen tanah, api, dan angin. Jika terkena target dan meledak, teknik ini bisa membuat targetnya terjebak dalam ledakan, bahkan sampai seukuran partikel, lalu akibatnya targetnya akan lenyap. Lagi-lagi ini adalah jutsu yang kuat dan berbahaya, namun ada beberapa cara untuk menghindarinya. Pertama,
Mu selaku penemu teknik ini menunjukkan bahwa jika dirinya sedang membelah diri, maka dia tidak bisa menggunakan teknik ini. Berikutnya permasalahan waktu. Untuk mampu menggunakan teknik ini memerlukan waktu, sehingga sekalipun bisa digagalkan, maka butuh waktu lagi untuk menciptakannya. Nah, yang ketiga sama seperti Rasen Shuriken, teknik Gaikido atau menyerap cakra juga bisa digunakan. Hal ini pernah dilakukan oleh Madara ketika menyerap Jinton dari Onoki. Jika kita menghitung kemampuan Kawamui Obito, di mana dia bisa menembus objek padat, maka ini juga termasuk. Rasen Shuriken adalah teknik pengembangan Rasengan yang dibuat Naruto. Dan sejauh ini, hanya Naruto yang ditunjukkan menggunakan teknik ini. Teknik ini sangat berbahaya karena beberapa faktor. Pertama, teknik ini sangat cepat. Kedua, teknik ini bisa membuat ledakan. Dan ketiga, dari ledakannya bisa muncul angin tajam berukuran kecil yang menyayat korbannya. Terdengar sangat berbahaya, namun ada cara untuk menaklukkannya. Sebenarnya ada dua cara. Pertama adalah kecepatan tinggi. Edo Tensei Reikei ketiga memperlihatkannya, dan bahkan Naruto terkejut karena ada yang bisa menghindari teknik ini. Cara kedua adalah dengan kemampuan menyerap jutsu, seperti milik Madara. Jadi mungkin saat ini Sasuke yang bisa menyerap jutsu dari Naruto ini. Kedua nama jutsu di atas dimasukkan dalam satu poin karena keduanya mirip, namun memiliki kelemahan yang berbeda. Ame no Tejikara adalah teknik Sasuke yang mampu membuatnya berpindah tempat dengan menukar objek, sedangkan Hiraishin adalah teknik berpindah tempat secara instan. Teknik Ame no Tejikara tidak memerlukan segel apapun dan hanya membuat mata Sasuke memfokuskan pada satu objek, maka dia bisa menukar tempat dengan objek itu. Kelemahan dari Ame no Tejikara adalah jaraknya yang terbatas, dan diharuskan adanya sebuah objek sebagai syarat pertukaran tempat. Sementara itu, Hiraishin no Jutsu membutuhkan segel tertentu yang ditempatkan pada suatu objek atau menggunakan kunai khusus. Untuk jarak perpindahan, memang teknik Hiraishin no Jutsu ini lebih unggul daripada Ame no Tejikara. Tapi, kelemahan Hiraishin adalah harus membuat segel tanda terlebih dahulu, jika tidak maka tidak bisa berpindah tempat. Dan Minato sudah mengatakan soal ini. Itulah jutsu-jutsu hebat dan kelemahannya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih.